Okay, my name is Didi Lucky. I hope today is your lucky day. Sepaling lama orang di negara ini permasalahan perbedaan itu dan ini. Mayoritas mengatakan minoritas, popularitas jadi politik di atas kertas. Rakyat adalah sumber kedaulatan. Kekuasaan tanpa rakyat adalah benalu tanpa karisma. Rakyat adalah bumi. Politik dan kebudayaan adalah udara. Bumi tanpa udara adalah bumi tanpa kehidupan. Wakil rakyat bukanlah abdi kekuasaan. Wakil rakyat adalah abdi para petani, para kuli, para nelayan, para pekerja dan seluruh lapisan kehidupan. Wakil rakyat adalah wakil dari sumber kehidupan. 7 personil sudah Indonesia ganti vokalis, tapi masih jauh dari kata sejahtera. 5 tahun sudah pemilu berganti, dan sekarang kembali dengan nama yang sama, namun dengan nasib yang tidak berbeda. Wahai para calon-calon penguasa yang haus akan singgasana, sadarkah atas kualitas Anda? Sadarkah atas kapasitas Anda? Benarkah niat untuk menyejahterakan rakyat? Atau jangan-jangan semua hanya karena uang, keluarga, atau bahkan hasrat yang membabi buta? Katanya demokrasi, tapi dalam hak memilih masih ada saja provokasi. Katanya demokrasi, tapi untuk diskusi dibilang persekusi. Katanya demokrasi, tapi untuk bersuara saja dibungkam dan dikriminalisasi. Wahai para calon-calon pemilih penentu masa depan bangsa, di tangan kalianlah kesengsaraan dan kesejahteraan tercipta. Ada yang memilih karena cinta, ada yang memilih karena harta, ada yang memilih karena data, fakta, dan bahkan sekedar kata. Kita adalah sama bangsa. Kita adalah saudara, darahmu, darahku, sakitmu, sakitku, sukacitamu, sukacitaku. Waktunya akhiri saling membenci, waktunya akhiri saling mencaci. Kemenangan pesta demokrasi ini bukan hanya kemenanganmu, bukan hanya kemenanganku, kelompok atau golongan, tapi kemenangan ini adalah kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Mari saling berdamai dalam perbedaan. Mari saling menghormati dalam berbeda pilihan. Mari kita ciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat dalam setiap tindakan untuk kejayaan bangsa negara Republik Indonesia merdeka. Kita makan apa? Di bawah langit kebijakan, politik menyusun tari kehidupan. Kata-kata terdengar, janji-janji mengambang. Kebenaran terkadang tersembunyi dalam kabut. Politik, sebuah puisi yang terus berpisah. Di lembar sejarah, di jantung-jantung kepentingan, ilusi suara rakyat senantiasa didengar, bermimpi kebijakan memayungi keadilan sejati. Rakyat menjadi saksi. Dalam panggung politik, harapan terpatri di setiap pilihan. Tapi luka menganga ketika kepercayaan tergoyahkan. Dan keadilan seringkali terfuruk dalam permainan kuasa. Partai bersaing, ideologi berserak, seakan-akan tiap langkah adalah pertaruhan. Rakyat menjadi pion dalam catur kekuasaan, dalam permainan yang kadang tak jelas arah tujuannya. Pemimpin berdiri di atas panggung retorika, janji-janji terucap, harapan menyala, namun di balik senyum dan jabatan, adakah nurani yang teguh? Atau sandiwara
belaka. Di samping baliho pemimpin berjas parlente dengan narasi berjuang untuk rakyat, menggigil seorang bocah diguyur gerimis tua. Katanya, "Mak, hari ini kita makan apa?" Terima kasih. Dalam goresan penanya, wajah kotaku berubah lagi. Sepanjang jalan aku kebingungan lagi. Ada yang aneh. Wajah kota kita telah berubah. Di tikungan, di simpangan, di lampu merah, bahkan di tiang listrik depan rumahku. Ada banyak senyuman yang tertancap begitu manis. Rumah-rumah telah berganti warna catnya. 10 baris berwarna merah, 2 baris berwarna hijau. Di sana, di kampung sebelah, semua rumah sudah berwarna kuning. Setiap 5 tahun, kota kita terus begini. Senyum dihambur di mana-mana seperti sampah. Janji dilampir begitu megah, dan kita terpecah belah. Tiba-tiba semua orang menjadi baik kepada aku. Ada juga yang mau memberi uang saku. Tipuan ini menyesatkan. Kali ini jangan terjebak. Ini sandiwara. Berhati-hatilah. Ini seperti tahun-tahun lalu. Banyak yang palsu dan tidak tahu malu. Sekian. Kalau itu seolah wajah baru untuk demokrasi Indonesia, selaras dengan harapan para pakar bahwa dengan sistem ini tahapan pemilu digelar dengan baik dalam menentukan siapa calon pemimpin yang betul-betul hadir untuk rakyat, baik untuk membeda mana calon wakil rakyat yang hadir dan mampu menampung aspirasi orang banyak, dan baik membeda mana calon pemimpin yang hadir berprestasi membawa visi kepentingan pribadi. Pemilu proporsional terbuka kemudian digelar untuk kedua kalinya, yang berujung dan terpilihnya presiden ke-6. Namun agaknya selalu wajah baru. Sedemikian tudingan muncul dari berbagai kalangan politisi, yang mana tudingan tersebut dialamatkan langsung oleh presiden yang terpilih saat itu dengan tudingan bahwasanya dalam pemilu tersebut terdapat kecurangan. Hilanglah harapan para pakar tadi yang menginginkan bahwa sistem proporsional terbuka ini terbuka untuk demokrasi yang lebih masif. Pemilu-pemilu selanjutnya pun digelar. Namun nampaknya demokrasi makin cacat, muncul fenomena-fenomena baru yang tak biasa
dari kecurangan badan pengawas pemilu, kecurangan komisi pemilihan umum, intimidasi, penyuapan, dan yang paling urgent, hadirnya kebiasaan praktik money politik yang sampai hari ini belum final. Awal mula dari dunia praktik money politik pemerintah berbagai respon dari berbagai kalangan, tak terkecuali mahasiswa. Mereka mengatakan bahwa saya dengan kebiasaan tersebut merusak kualitas saya. Namun, sebagaimana tidak telah dikuburi dalam segi regulasi, yang dimana dalam regulasi tersebut terdapat pengaburan fungsi. Undang-Undang Pemilu Pasal 501 Ayat 2 mengatakan bahwa setiap pelaksana, pejabat maupun tim kampanye pemilu dilarang untuk memberikan uang. Tapi tidak dengan orang yang di luar itu yang dibayar jasanya untuk memberikan uang dengan imbalan coblos nomor urut ini. Kemudian regulasi selanjutnya ada pasal nomor 7 yang mengatakan bahwa setiap pemberi dan penerima diberikan ganjaran 3 tahun. Bagaimana moralitas rakyat telah dirusak oleh orang-orang yang katanya ingin mewakili mereka, tapi aturan malah mengkebiri orang-orang yang telah dibodohi, yang pada akhirnya saya hanya mampu berpijak pada asumsi praduga tak bersalah dengan dugaan bahwa ternyata regulasi negeri ini telah dipolitisasi demi kepentingan pribadi dan golongan, yang kemudian perlahan akan terbuka fakta bahwa saya yang merusak demokrasi bukan karena tidak adanya toleransi, tapi dikarenakan kebiadaban birokrasi. Bila bisa dilakukan sambil berfairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan. Jika langit menjadi semu, aku cuma bisa berdiam diri. Sesekali melihat pada awan yang mulai menghitam, memperumpamai tiang-tiang tinggi menjulang, beton yang kokoh dan pohon yang tertiup angin sepoi-sepoi. Tidak terdengar kicauan burung kala itu. Sama keluarga di alam bawah sadar telah bertemu keluarganya masing-masing. Yang tersisa bayang-bayang serta derak angin beserta senyumku yang sembunyi. Harap-harap yang menjadi debu dan palang jatuh yang rapuh. Kemudian debu menghinggap pada dedaunan kering yang gugur, membusuk dan terkubur bersama tanah. Barangkali setelah membusuk akan menjadi tubuh. Nyatanya tidak sedikit pun terjadi, meski rerumputan itu tumbuh dengan lebat. Barangkali harap itu telah menjadi tubuh, atau memang tidak pernah dipupuk. Kembali 23 Juni 2022. Saya punya satu puisi lagi yang saya tulis waktu kuliah. Ini temanya soal percintaan. Semoga teman-teman menikmatinya. Semoga saya cinta itu. Kunang-kunang. Riuh kota Kendari mengirimkan surat manis. Balik juga
Kalau semburat senyum yang berhamburan mengetuk-ngetuk relung yang boleh juga disebut cinta. Tiada bintang kala itu. Kota ini layaknya sedang mengukir-ukir cakrawala manusia dengan relung yang persis sama dengan mesin-mesin berjalan kaku. Lampu-lampu layaknya kilatan yang terang menjadi pesona seperti wajahmu. Tiada kala sejak bulatan di bawah kita itu mengelilingi pelan. Bunyi-bunyi knalpot mobil, angkutan umum, dan sayup-sayup pedagang berubah semu. Tinggallah detak menggiring kunang-kunang yang disebut lambang kematian itu berderet persis di tepi-tepi wajahmu. Bagiku, cahaya kecil dari buntut ialah sebuah tanda sudah sampai di penghujung jalan yang ramai. Paling-paling di simpang sana kau berhenti, menuntaskan hikayat yang jalannya berbelit-belit. Karena tiada syair yang tumpah atau sekiranya sebuah senandung sederhana mengenai aku jatuh cinta. Pemilu masa depan bangsa. Ketika pemilu tiba, rakyat pun bersiap menyongsong masa depan dengan berharap. Mereka berani, mereka tak gentar menghadapi segala siasat yang dapat menghampiri. Dengan bijak memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Ketika aku menyusuri kuatnya arus masalah dalam pemilu, kampanye yang ludah di segala arah, dari Sabang sampai Merauke. Pencitraan terjadi di mana-mana, pembohongan pun tak terlepas darinya. Di atas podium, mereka saling berargumentasi, mereka saling berdebat untuk menunjukkan bahwa dirinya yang terbaik. Kata-kata indah pun keluar untuk membujuk, merayu dengan segala janji manisnya. Apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Aku pun bertanya, mengusik hati, mengusik jiwa, sembari meratapi nasib rakyat yang melarat. Apakah mereka benar-benar berjuang dengan tulus untuk rakyatnya, ataukah karena kepentingan pribadi dan kelompoknya? Wahai calon presiden, wahai calon pemimpin rakyat, ketahuilah, Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai martabat dan harga diri. Wahai tuan-tuan sekalian, angkat kepalamu, angkat kepalamu. Kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Sejak 70 tahun, 78 tahun yang lalu kita merdeka, tapi sampai sekarang Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Sejahtera hanya untuk pejabat dan tikus-tikus berdasi. Pemilu 2024 adalah saat yang berarti bagi rakyat untuk memberikan masa depan bangsa yang terang benderang. Dengan siasat yang baik dan hati yang tulus, rakyat akan bersama membangun negeri yang adil dan makmur. Salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun tiba di masa saling rayu-rayu.
pintu diketuk. Amplop pintu. Wahai puan dan tuan, kami ingin engkau menjadi lentera walau setitik dalam kegelapan. Kami di sini hadir tanpa disuruh. Kami di sini ingin berpesta dan bersenang-senang, bukan berpesta dalam kesengsaraan. Wahai puan dan tuan, akankah senyummu di tiap perempatan jalan menggambarkan dirimu? Akankah ucapanmu menggambarkan kami kelak di masa depan? Atau akankah gagasan yang engkau kembangkan dapat menjadi penawar kalau kami sakit? Wahai puan dan tuan, kau adalah kami dan kami adalah engkau. Musim politik telah tiba. Seperti rintik hujan, perlahan namun terus membasahi jiwa-jiwa yang haus akan kekuasaan. Dari ujung jalan hingga gedung-gedung bertingkat, mulai terpampang janji-janji manis untuk dijual, dan dagangan itu dianggap paling laris pesat bagi rakyat. Mereka mulai kasak-kusuk mencari dukungan, tak lagi terlihat mana lawan, mana kawan, mana hitam, mana putih kekuasaan. Membuatkan hati dan nurani sehingga baginya uang segalanya untuk mengatur kepentingan untuk sebuah tahta dan harta. Rakyat hanya dijadikan lumbung suara ketika uang mereka ikut berbicara, hanya sebab modal telah banyak terkuras. Kesucian politik ternodai. Dengan begitu palahnya opini tersebut menguras idealisme. Opini tersebut menghantam dinding sanubari sehingga nurani dan berantakan untuk memilih siapa yang sebenarnya pejuang dan mana pecundang. Terima kasih. Dahulu di negeri dongeng, para perampok menyusup dan menyusun rencana. Setelah duduk di kursi dan menjadi pemangku jabatan, lupa dengan janji-janji yang diucapkan kala berpesta. Dihambur-hamburnya uang, dihambur-hamburnya janji, dihambur-hamburnya sumpah. Anak kecil penjual kacang di lampu merah bernyanyi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Kami tak punya biaya untuk sekolah. Pedagang-pedagang di pasar membalas. Tongkat batu dan kayu jadi tanaman. Harga pangan anjlok. Para nelayan berseru, kain dan jala cukup menghidupimu. BBM naik, pemerintah tidak peduli. Ayo berpesta, ayo memilih. Caleg-caleg yang wajahnya terpampang di baleho dengan senyum sumringah, penuh dusta dan kemunafikan. Mondar-mandir bersuara lantang tentang kebajikan, tak kurang lebih seperti bajingan kelaparan. Ada apa dengan negeri? Negeri yang sudah sakit-sakitan, negeri yang sudah terkuras hasil buminya, negeri yang sudah habis dirambut, habis-habisan. Ya, terima kasih. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana?
Negeri dalam goresan penanya. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka, tapi kau memilihkan untukku segalanya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku berpikir, kau suruh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bergerak, kau waspadai. Kau bilang jangan banyak tingkah, aku diam saja, kau tuduh aku apatis. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, kau tuduh aku kaku. Kau ini bagaimana? Kau ini bagaimana? Kau suruh aku toleran, kau tuduh aku pintar. Aku harus bagaimana? Kau suruh aku bekerja, kau bantu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, tapi khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggilnya dengan mengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai, kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun, kau merusakkannya. Kau suruh menabung, kau menghabiskannya. Kau suruh aku menggarap sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab, kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tengkukku. Kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Kau sudah kupilih, kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Sabar saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara, kau bilang aku cermis. Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang cari alternatifnya, aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tak mau. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau mematiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Terima kasih. Buras mereka. Bui sebungkah awalnya, Mia Batamiana pengagas negeri. Laku adil, bertindak bijak, Wakaka namanya. Beragam etnis, bahasa dan tradisi, elok warna pakaian adat. Dari Kambalala, Lonjo sampai Kambawa, sarung tenun, dicipta alam, sama Sili Tombo sampai Walona Kanjuapa. 1000 benteng menyebar pulau, menjaga negeri aman budaya. Gerak gemulai tari Kalekua, senandung mistik lari-lari. Dari Mangaru, Potimbe sampai Honari, Pinai Toko jadi pelindung, pertanda kesatria sejati. Khalifatul habis takdirmu,
mengemban amanah para sahabat. Saraugena penghulu zahir, Saraginina penghulu batin. Lantunan ngaji Katuwolyo, nikmatnya resapi kalbi. Buri Wolyo cinta nan agung, keranti bagi sang halik. Butuni Indonesia ini di pusat bumi. Martabat 7 tasawuf konstitusi. Demokrasi berdiri tegak sejak dahulu. Tempat lahir dasar negeri yang tak sah. Indah, indah mawalata sumana mukaro. Indah, indah mukaro sumana muliku. Indah, indah muliku sumana musara. Indah, indah musara sumana muazara. Indah, indah musara sumana muagama. 5 unsur teguh terpatri di dada kita Butuni. Butuni adalah kepulauan indah mengemban di laut Banda, anugerah kawasan yang diberkati. Dari Wolyo ke Cia-Cia, Meluk Pancana dan Lia Pasir. Menjaga negeri warisan leluhur karena aku, kamu, dan kita butuh seutuhnya. Pesan pencopet kepada pacarnya. Siti, Siti, Siti. Kini aku makin ngerti keadaanmu. Takkan lagi aku memujukmu untuk menikah padaku dan lari dari lelaki yang dilarang. Nasibmu sudah lumayan, Siti. Dari babu, dari salir kepala jawalan, apa lagi? Nikah padaku merusak keberuntungan. Masa depanku terang repot sebagai pencopet. Nasibku untung-untung. Ini bukan sah, tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung. Cintamu padaku, Siti, tak pernah kusangsikan. Tapi cinta, Siti, cuma nomor 2. Nomor 1, carilah keselamatan. Hati kita mesti ikhlas berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung. Menipu lelakimu, kuras hartanya. Supaya nanti hidupmu sentosa. Sebagai kepala jawatan, lelaki normal, suka disogok dan suka korupsi. Bila ia ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat, maling kehormatan cuma kincu. Yang utama kelicinan, nomor 2 keberanian, nomor 3 keuletan, nomor 4 ketegasan. Biarpun dalam berdusta, inilah ilmu hidup masyarakat maling. Siti, Siti. Jadi janganlah ragu-ragu. Rakyat kecil tak bisa ngalami lulu. Usahakan selalu menanjak kedudukanmu. Usahakan kenal 1 menteri. Dan usahakan jadi selingkuh.
Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Kalau ia menolak kau berangkap sebagaimana ia telah berangkapmu dengan istrinya, itu berarti ia tak tahu diri. Lalu dia pas saja dia. Jangan kecil hati lantaran kurang pendidikan. Asal kau bernafsu dan susumu tetap baik bentuknya. Ini selalu menarik seorang menteri. Ngomongmu ngawur tak jadi apa, asal bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena begitulah cermin seorang menteri. Akhirnya aku berharap untuk anakku nanti siang malam jagalah dia. Kemungkinan besar dia lelaki, ajarlah berkelahi. Dan jangan boleh ragu-ragu memukul dari belakang. Jangan boleh menilai orang dari otaknya, sebab hanya ada dua nilai, kawan ataupun lawan. Kawan bisa baik sementara, sedangkan lawan selamanya jahat nilainya. Ia harus diganyang sampai sirna. Inilah hakikat ilmu selamat. Siti, ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh dia nanti jadi profesor atau guru. Itu celaka. Itu celaka, Siti. Karena uangnya tak ada. Kalau bisa ia nanti jadi polisi atau tentara, supaya tak usah beli beras, karena dapat dari negara. Dan dengan pakaian seragam, dinas ataupun tidak dinas, haknya selalu yang utama. Bila nanti fasih merayu seperti kamu dan otaknya licik seperti saya, nah, ini kombinasi yang sempurna. Akhirnya ia berbakat masuk politik. Siapa tahu ia bakal jadi anggota parlemen atau bahkan jadi menteri. Paling tidak hidupnya bakal sukses di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah tampil di malam puisi hari ini. Saya sekedar menyampaikan bahwa selama pertunjukan puisi tadi, RRI itu merekam teman-teman semua dan mungkin akan disiarkan di radio RRI Bau-Bau. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Semoga malam puisi hari ini bukan yang terakhir dan akan terus berlanjut di bulan-bulan dan hari-hari selanjutnya. Mungkin begitu saja dari kami. Tutup dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.